Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya Joni. Malam hari ini saya mau berbagi info kembali tentang gagal bayar pinjaman online legal. Kali ini saya mau berbagi pengalaman buat teman-teman kita yang sudah ngalami gagal bayar di aplikasi Akulaku, Kredivo, dan Indodana, S-Pinjam maupun SPayLater. Ini saya mau berbagi pengalaman dari teman kita, teman-teman, yang belum lama ini ngalami sudah diapelin DC lapangan dari aplikasi yang saya sebutkan tadi. Ini dalam 1 minggu loh teman-teman. 1 minggu itu 3 DC yang sudah berkunjung katanya. Jadi ada DC dari Akulaku, ada dari Indodana, dan Kredivo. Beliau ini cerita sama saya kalau 1 minggu itu 3 DC yang datang ke rumah. Sebelum cerita ini saya lanjutkan, seperti biasa teman-teman, mohon kiranya untuk subscribe, like, komen terlebih dahulu. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat buat kita semua. Ini langsung saja saya teruskan cerita saya tadi. Jadi beliau ini 1 minggu didatangi DC lapangan dari Kredivo, Akulaku, sama Indodana. Apa sih Kak yang bisa bisa kuat kalau kita didatangi DC lapangan? Terus apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita bareng-bareng pas 1 minggu itu dur loh teman-teman, bolak-balik DC-nya itu datang ke rumah beliau itu katanya. Jadi untuk teman-teman yang saat ini ngalami gagal bayar yang di aplikasi yang saya sebutkan tadi, ini pengalaman saya teman-teman. Jadi teman-teman itu harus tetap tenang walaupun si DC itu entah sudah ancaman ataupun sudah datang berkunjung, tapi teman-teman ini harus benar-benar tenang, nggak usah panik, pokoknya jangan takut lah kalau DC datang. Masalah yang kebanyakan teman-teman rasain kan begini, kalau DC datang teman-teman itu takut keluarga tahu. Misalnya teman-teman minjol itu keluarga ada yang nggak tahu, maksudnya nggak cerita sama suami atau istri, nggak cerita sama orang tua gitu ya. Jadi ketakutan kalau ada yang nagih ke rumah. Dan satu lagi, kalau misalnya tetangga tahu, malu Kak kalau bolak-balik didatangi DC katanya kan gitu. Tapi ya apa boleh buat ya, nasi jadi bubur. Jadi yang kita, kalau mereka datang ya kita hadapi, tapi jangan kita panik, tenang aja, tenang. Kalau mereka datang ya terima dengan baik, kalau mereka datang dengan sopan ya. Jadi kita tetap tenang, nggak usah kita sebelum datang nih, misalnya kita dapat telepon, Bu lagi di mana, udah di depan rumah, tolong buka pintu segala macam. Jangan panik, pokoknya tetap tenang, kita hadapi apapun yang terjadi, karena emang ini jadi emang kesalahan kita teman-teman, bukan kesalahan lah ya orang kita minjol karena kebutuhan ya teman-teman. Tapi apapun yang terjadi, kesalahan kita kemarin, jangan sampai kita ini terjebak dengan pinjol lagi. Itu buat pelajaran teman-teman. Jadi buat pelajaran kita agar tidak terulang kembali. Jadi kalau kita memang takut, malu didatangi, tertekan, ya itu buat pengalaman aja lah, kita hadapi aja, nggak usah panik berlebihan. Kalau teman-teman ini saya, kalau teman-teman terlalu panik, baca istighfar banyak-banyak. Kalau masih aja panik, ambil air wudhu, sholat, berdoa teman-teman. Kita serahkan semuanya pada Tuhan. Nggak usah kita
jangan menghayal misalnya nanti datang ini udah serahin aja sama Tuhan. Urusan kita semuanya serahin aja. Jadi teman-teman nggak perlu, udahlah, kayak malu udah nggak usah di ini lagi. Karena kalaupun keluarga kita ada yang nggak tahu, seandainya DC datang itu jadi tahu keluarga kita, ya ngomong terus terang. Insya Allah lah, paling marah juga sebentar. Insya Allah nerima apa adanya, kekurangan dan kelebihan. Namanya keluarga nggak mungkin lah mau yang terlalu misalnya kita ada kesalahan terus tidak memaafkan. Mungkin ya kalau marah mah ya marah, tapi ya nggak terus-terusan teman-teman. Lebih baik kita ini sebenarnya berterus terang. Awalnya saya juga seperti itu, takut, ketakutan, dan akhirnya kita ya memang harus jujur teman-teman, harus berterus terang. Karena kalau kita terus menutupi, kita jadi jadi beban kita sendiri, nggak ada solusinya, nggak ada ininya. Dan kita kalau misalnya udah ditekan sama pihak aplikasi, otomatis kan kita udah kebingungan, karena kita ada rasa takut sama keluarga, rasa malu sama tetangga, ya itu. Nah, menurut saya yang terpenting saat ini abaikan aja semuanya, nggak usah kita gengsi, nggak usah kita malu, ya udahlah, jalani seperti air mengalir. Mungkin ini udah jalan cerita kita teman-teman. Kita harus bangkit, nggak usah berpikir yang macem-macem ya, atau jalan pintas kayak yang di itu, kita harus sampai ngakhiri hidup gara-gara pinjol, jangan teman-teman. Nah, ini sedikit cerita dari teman kita ini. Beliau ini sudah ada 3 DC dari 3 aplikasi itu dalam 1 minggu. Ini ceritanya ya seperti itu. Ya alhasilnya dijalani, dihadapi, apapun yang terjadi, apapun resikonya ya hadapi aja. Ya udah, yang datang ya cuma begitu-begitu terus. Kalau kita nggak bayar, belum bisa bayar, ya nggak mungkin datang terus. Yang penting jangan menjanjikan tanggal ataupun hari teman-teman. Untuk misalnya ada desa datang, kapan ibu mau bayar? Insya Allah Pak, kalau ada rezeki lebih baru saya bayar. Jangan menjanjikan hari ya teman-teman, tanggal hari itu jangan, nanti mereka bolak-balik ke rumah gitu. Yang penting teman-teman, kalau ada rezeki lebih Pak, nanti saya bayar lewat aplikasi, gitu aja, udah titik. Nggak usah panjang lebar kita bahas, nanti Pak saya cari dulu, kerja dulu, nanti bulan depan tanggal sekian nanti saya nyicil, jangan. Nanti itu bakalan datang lagi pas teman-teman janjiin pembayaran itu, gitu. Pokoknya insya Allah kalau ada rezeki lebih saya bayar lewat aplikasi, itu aja. Mungkin hanya ini ya teman-teman, ini cuma bertukar pengalaman. Ini ada cerita sedikit, mudah-mudahan buat teman-teman bisa tenang yang sudah mengalami gagal bayar di aplikasi yang saya sebutkan tadi. Teman-teman nggak usah panik, karena banyak kok teman-teman kita di luar sana yang lebih-lebih pinjamannya dari kita, ada yang sampai ratusan juta juga ada. Jadi kalaupun kita ada pengalaman gagal bayar atau pinjaman di bawah 30 juta, 50 juta, masih ada di atas kita itu yang lebih banyak. Yang penting kita jangan melihat lebih banyaknya pinjaman mereka, tapi bagaimana mereka itu menghadapi tantangan seperti itu, menghadapi tagihan, teroran. Jadi itu yang buat kita itu nanti semangat lagi teman-teman. Saya ini pinjamannya segini kok, beliau itu lebih besar dari saya, tapi kenyataannya beliau masih kuat kok, bekerja biasa aja kok, gitu. Jadi teman-teman, yang diambil dari cerita ini ya seperti itu maksud saya. Jadi dari pinjaman kita itu ada yang lebih tinggi, lebih gede lagi, dan mereka ternyata juga mampu melaluinya, lambat laun teman-teman ya. Udah jalani aja seperti air mengalir. Kalau belum ada uang nggak usah maksain bayar,
Kalau nggak mampu bayar, nggak usah dibayar, itu aja lah. Jadi jalani aja, nggak usah perlu khawatir, nggak perlu kita punya pikiran yang berlebih, yang belum terjadi tapi dipikirin terus, nambah nanti badan kita sakit ya teman-teman. Mungkin hanya ini video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.